Halo malam teman-teman, halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Halo, halo, halo. Cek suara teman-teman, kedengeran sama teman-teman semua? Cek suara teman-teman, kedengeran sama teman-teman semua? Malam, malam semuanya, kedengeran suara saya ya? Malam ya. Gimana teman-teman malam ini? Oke, sehat-sehat semua? Sehat? Ya, yang udah buka puasa, eh, selamat buka puasa. Yang nggak buka puasa, nemenin yang buka puasa, ya. Makan, minum, luar biasa. Mantap ya, malam kedengeran. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih yang udah pada join ya malam ini. Kenapa hari ini diganti malam? Karena kebetulan kemarin acara ini sebenarnya dibikin untuk bantu teman-teman semua, bagi yang work from home atau masih di kantor, bete ya gara-gara target kok yang nggak masuk-masuk, ketemu orang juga susah gitu ya. Eh, saya terus terang belum pernah ngerasain yang kayak begitu, tapi saya pernah ngerasain kalau target nggak masuk-masuk. Jadi kita di sini mau coba bikin semacam kayak serial buat teman-teman, di mana teman-teman bisa ya ibaratnya sambil belajar lah ya, belajar gimana ceritanya supaya menambah ilmu pengetahuan, sharing. Jadi bukan saya yang benar ya teman-teman. Semua kita di sini mau sharing ya, mau berbagi ilmu, berbagi pendapat. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau ditanya, di komen aja di situ. Nanti kita coba diskusiin ya, karena saya nggak buka 1 jam. Nah, saya bukanya hanya 40 menit, maksimal 45 menit. Nanti setelah itu nanti saya simpan di mana Insta story-nya ya, 1 hari ya biasanya ya. Oke, malam ini teman-teman, seperti cerita saya nggak buka jam 4 sore karena banyak pertanyaan, Pak bikin malam dong sekali-sekali gitu ya. Ya oke, hari ini kita bikin malam. Buat teman-teman, besok sore dan malam ya. Besok sore kita mau bahas ceritanya mengenai waris hukum perdata, gimana caranya gitu ya. Terus besok kebetulan ada narasumbernya sore ya, saya dengan partner saya Pak Tenu Jiriadana. Dan satu lagi malam hari kita mau ngomong mengenai asuransi penyakit kritis, dan this is the real story ya. Ada keresahan orang yang tiba-tiba turn out menjadi kebaikan. Besok teman-teman bisa lihat, jadi besok ada 2 kali. Ada sore jam 4 tentang waris perdata, malamnya ada tentang asuransi kesehatan. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy apa namanya ilmunya. Oke, hari ini saya sengaja bikin tema gini, alasan atau kendala jual. Saya yakin sebagian dari teman-teman suka ketemu ya, khususnya orang asuransi ya malam ini saya bikin ya. Begitu ketemu orang, orang itu suka ngasih satu pendapat yang bikin teman-teman sulit maju gitu ya dalam menawarkan sesuatu. Betul ya? Nah, ini juga bukan hal baru, ini hal klasik sih sebenarnya. Saya pertama kali waktu mengenal dunia ini juga sama. Begitu saya ketemu dunia ini, orang juga banyak ngomong gitu sama saya. Wah, Pak, saya nggak punya duit lah, saya nggak punya inilah, saya nggak bisa beli karena belum tanya istri saya lah, ntar anak saya belum setuju lah, saya mau kasih ke orang atau udah nggak punya anak, gitu-gitu terus aja. Nah, ternyata saya bisa belajar satu ilmu yang namanya perencana keuangan. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah kendala uang, agak sedikit sulit sama orang perencana keuangan. Kenapa? Karena begitu dia sulit, kita bisa ngatur duit dia, ceritanya gitu. Jadi kalau udah ngomong masalah uang, nggak ada alasan lagi buat saya nggak bisa bantu dia. Kurang lebih gitu. Nah, tiba-tiba ada kendala kata orang ya, yang muncul ilmunya adalah handling objection ya. Jadi saya sambil tanya sama teman-teman, teman-teman boleh cerita di situ, nanti tolong ditulis. Waktu teman-teman ketemu klien, apa aja sih sebenarnya story-nya mereka yang mereka komplain ke kita gitu ya. Contoh sederhana, aduh saya tanya istri saya dulu deh gitu ya. Aduh jangan sekarang polis saya kebanyakan gitu tuh. Itu alasan alasan apa kendala ya?
kalau kendala harusnya kan bisa dipecahkan, tapi kalau alasan itu kan sensitif psikologis. Nah, kita mau coba diskusi sama teman-teman, apa itu alasan, apa itu kendala. Dan saya akan coba sedikit sharing sama teman-teman, gimana caranya mengatasi hal-hal yang kayak gitu. Karena gini, eh, kalau saya bilang sama dunia industri keuangan ya, alasan orang atau kendala itu sebenarnya hanya di situ-situ aja, nggak di mana-mana lagi. Semua orang tuh jawabnya sama. Itu aja, nggak kemana-mana. Jadi buat saya tuh sesuatu hal yang udah pernah saya dengar sebelumnya. Tapi kenapa jawabannya berbeda-beda? Karena sebelum teman-teman mengerti bagaimana menganalikan kendala mereka, menghandle objectionnya mereka, teman-teman harus tahu dulu alur ceritanya. Nah, ini sih tips aja buat teman-teman ya. Gini, buat teman-teman yang suka masih pada prospek asuransi, ingat prospek asuransi itu zaman sekarang udah nggak zaman kayak dulu lagi. Kebetulan tadi pagi saya pergi mengantarkan alat APD ya ke rumah sakit. Saya nganterin APD ke rumah sakit. Saya tiba-tiba dapat direct message. Dia bilang begini, Pak Henry bantuin saya dong. Kenapa? Klaim saya nih nggak dibayar-bayar nih sama asuransi zaman dulu ya, yang judul depannya B. Udah berapa tahun ya? 3 tahun nggak dibayar-bayar. Oh ya, masa sih 3 tahun nggak dibayar-bayar? Itu klaim apa? Tarik tarik uang atau manfaat? Sebenarnya sih saya udah nggak perlu bayar lagi gitu ya. Terus saya tanya, emang jadwal bayarnya berapa lama? Jadwal bayar 20 tahun, polis zaman dulu. Terus udah bayar berapa kali? Wah, saya nggak perlu bayar sampai segitu lama dong. Orang duit udah banyak, ngapain saya bayar lagi? Saya bayar baru 17 kali. Nah, jadi kadang-kadang alasan orang tuh untuk membeli asuransi gara-gara cerita-cerita yang nggak komplit gitu. Nah, saya mau teman-teman kalau menggali alasan atau kendala asuransi dikomplit-komplitin gitu ya, supaya nanti waktu kita handling objectionnya enak. Nah, saya kebetulan sudah terima 6 lebih sih sebenarnya, ada 24 pertanyaan yang kebetulan kalau saya rangkum cuma ada 6 ya. Nah, 6 ini mau saya bahas satu-satu, tapi kalau ada lagi teman-teman silahkan gitu ya. Silahkan tulis di situ ntar coba kita bahas gitu ya kalau memang waktunya ada. Yang pertama sebentar saya cek ya. Oke, yang pertama nih gini. Ada kemarin tuh ada yang nulis begini. Pak Chief, kan sekarang orang banyak beli asuransi itu suka ngebanding-bandingin sama investasinya. Oke, jadi begitu kita jual kalau nggak nawarin investasi, itu nggak laku nanti unit linknya. Nah, gimana sih caranya sebenarnya menurut Chief yang baik itu nawarinnya itu kayak gimana gitu. Nah, ini saya mau bahas sedikit nih sama teman-teman. Jadi yang namanya asuransi, balik dulu ya teman-teman. Asuransi sama dengan proteksi. Jadi jangan dilupain, asuransi sama dengan proteksi. Iya kalau memang proteksi itu dijual dengan ada investasi di dalamnya. Itu betul. Tapi balik lagi ya, asuransi adalah proteksi. Itunya dasar dulu. Jadi kalau ditanya sama orang, asuransi apa sih? Proteksi. Unit link apa sih? Proteksi gitu ya. Nah, kenapa ada asuransi namanya unit link? Jadi gini teman-teman, suatu hari, ini sejarah zaman dulu ya, suatu hari itu polis itu berbentuknya endowment dan whole life. Nah, di zaman kayak begitu ternyata endowment itu kan memberikan jaminan ya kepada polis supaya nilai tunainya begitu gitu ya. Nah, seperti kayak deposito jadinya. Nah, begitu seperti kayak deposito, si polis ini mencari bahan supaya apa? Jumlah pemegang polis semakin lama semakin banyak. Nah, tentu aja perusahaan asuransi diminta untuk berkreasi supaya bisa memberikan resiko perlindungan itu lebih tinggi. Tapi sementara kalau perusahaan asuransi menerima resiko yang lebih tinggi, tentunya perusahaan asuransi butuh margin yang lebih besar. Industrinya nggak numbuh nih ceritanya gitu. Akhirnya ketemulah kenapa nggak perusahaan asuransi masuk ke dalam dunia pengelolaan uang dalam bentuk investasi yang disebut dengan namanya unit link, tapi programnya dibikin di asuransi. Nah, jadi ada sisi investasi yang nilai tunainya dikembalikan lagi ke nasabah gitu. Kenapa dikembalikan lagi ke nasabah? Supaya nasabah bisa merasakan keuntungan yang lebih walaupun tidak dijamin. Nah, jadi balik lagi ya, esensi daripada unit link adalah sebuah investasi yang tidak dijamin dengan tujuan utama apabila mendapatkan keuntungan. Gini teman-teman, begitu teman-teman misalnya, saya mau proteksi 2 miliar.
memang dengan angka 50 juta proteksi dapat 2 miliar gitu ya. Iya, dapat, tapi bayarnya mesti panjang gitu ya. Nah, apakah bayarnya panjang itu cukup preminya dari bulan ke bulan? Makanya dimunculkanlah unit link supaya apa? Supaya apabila investasinya kinerjanya 12 sampai 15%, jika dipotong dalam tanda kutip bunganya, kalau di unit link hasil investasinya itu cukup untuk membiayai yang 2 miliar. Nah, sebenarnya yang mau dikasih tahu tuh proteksi 2 miliarnya itu yang mau dijagain dari investasi, bukan hasil investasinya. Nah, tapi banyak zaman dulu orang selalu berpikir, oh iya ya ternyata unit link itu bagus gitu ya, bisa lebih bagus dari deposito. Jadi wajarlah kalau dia akhirnya berkompetisi dengan deposito. Pertama di situ dulu, jadi itu dulu basicnya. Nah, kalau teman-teman udah tahu prinsip basicnya unit link di situ, makanya kalau kita cuma jualan di situ aja, nasabah akan ngerasa, wah, ya nggak ada bedanya karena nggak dijamin juga sih ya buat apa gitu ya. Nah oke, tapi akhirnya kita sebagai orang perencana keuangan itu mencoba menganalogikan ilmu unit link dengan yang lain gitu ya, yaitu dengan mungkin waris, dengan mungkin estate planning, mungkin dengan portfolio, cost of delay, living cost, resiko of death, resiko of living, gitu-gitu. Nah, itu yang disebut dengan investasi yang unit link. Jadi mudah-mudahan teman-teman tahu bedanya unit link apa enggak. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari beliau, emang unit link hari gini masih bisa laku? Ini nih, saya sih justru, ini nih buat teman-teman ya, saya kebetulan balik lagi, kemarin saya baru bikin sebuah hitung-hitungan, bulan Mei ini saya akan bikin workshop gitu ya, bahwa bagaimana caranya melihat unit link, bahwa justru saat ini tuh unit link itu lagi bagus-bagusnya gitu, tapi ada syaratnya gitu. Nah, syaratnya tuh apa? Saya punya sahabat di salah satu aset manajemen ya, dia bilang begini, buat orang-orang yang mungkin sudah berinvestasi sebelumnya, mungkin hari ini tuh lagi jelek-jeleknya, betul. Coba teman-teman gini deh, sekarang teman-teman biasa ngantor, tiba-tiba ditaruh di rumah sebulan. Enak nggak? Enggak. Tapi buat teman-teman yang biasa di rumah sebulan, kira-kira ada rasanya nggak? Nggak ada rasanya. Tapi begitu dia disuruh keluar ke mall, happy nanti, gitu kan ya? Sama seperti investasi. Jadi kalau teman-teman mau menjual unit link hari ini atau produk asuransi hari ini, yakini bahwa tolong prioritaskan orang yang belum pernah beli deh. Karena apa? Begitu orang belum pernah beli, ini teman-teman harus tahu ya, 3 besar urutan investment yang sekarang lagi jatuh di harga yang agak sedikit sudah bukan mengkhawatirkan sih, maksudnya di bawah gitu ya, dan layak untuk dibeli. Yang pertama tuh saham. Saham itu harganya sudah terkoreksi sampai 30% nih kira-kira, gitu ya. Per perusahaan ya. Ada juga kalau di indeksnya sih mungkin enggak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat udah terkoreksi 10-20% ini momentum yang bagus untuk masuk gitu. Nah, eh jadi bagaimana cara belinya ya nanti gitu ada workshop. Nah, unit link pun sama. Kalau mereka baru beli ya unit link hari ini, harga unit itu lagi terkoreksi tuh teman-teman. Justru kalau dia beli hari ini turunnya nggak dalam, nanti dia akan naik lagi. Dan begitu dia ngejar ke angka balik ke modalnya, waduh, hitung-hitungan saya sih bisa di angka 127% dari modal awal hanya dalam tempo mungkin setengah tahun gitu. Ya, tapi itu skenario ya namanya, itu prediksi, namanya juga orang lagi berhitung. Nah, justru teman-teman harus jual kepada orang yang belum pernah membeli unit link hari ini gitu, karena harganya lagi turun. Tapi kalau bagi yang sudah, sama aja kayak saya punya uang, sudah saya taruh di saham harganya turun, untuk saya keluarin lagi jadi males gitu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi inilah yang harus kita lihat. Laku nggak? Laku. Lakunya laku. Toh teman saya juga ada yang berhasil menjual besar gitu ya, toh ada. Tapi memang ada challenge-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan pertama. Nah, yang kedua nih, Chief, mengapa sih asuransi di Indonesia itu ya banyak hanya fokusnya ke investasi aja, bukan ngomongin mengenai proteksi. Terus kalau kita mau garap nasabah terus supaya mereka berpikir proteksi gimana caranya? Oke, gini. Sangat wajar ya teman-teman karena orang ya kalau keluar duit maunya untung, nggak mau ada yang rugi. Termasuk saya. Jadi jangan salahkan ada orang bertanya seperti itu, biarkan. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, mau investasi ya udah bandingin aja sama investasi nggak apa-apa. Tapi keuntungan dari unit link atau dari investasi dari asuransi, ingat, dana unit link itu bisa dikategorikan adalah dana darurat. Untuk apa? Untuk masa depan. Jadi kalau teman-teman prospek,
bilang begini, Pak, enak deh kalau memang misalnya Bapak mempunyai dana simpanan yang tidak dimiliki oleh anak-anak, tapi menjadi dana darurat buat mereka. Oh, apa itu? Wah, kebetulan ada produknya. Jadi, bedakan antara, ini tips buat teman-teman ya, ajak ngobrol nasabah. Ini gampang dan sederhana cara ngomongnya. Bedakan antara dana titip dan dana tabungan. Ya, teman-teman pasti di dalam dompetnya itu punya eh, apa namanya, kartu ATM. Nih sebentar ada yang nanya, menurut saya unit-link masih bisa dijual ke orang yang sudah punya karena menjual. Ya oke, betul. Ya nanti itu udah betul banget, malah itu keren, malah yang bisa dijual kepada orang yang sudah membeli, ya itu oke. Nah, eh dana titip dan dana tabung ini bedanya di mana? Ini nih teman-teman. Kalau teman-teman cek di dompet teman-teman, itu ada kartu ATM. Pokoknya kalau teman-teman terima pendapatan, taruh di bank, selama teman-teman masih bisa akses dananya setiap hari dan setiap saat atau lebih sering, itu namanya uang titip. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, jangan kasih anak-anak uang jajan, karena uang jajan tuh uang titip. Uang apa itu? Uang tukang bakso yang dititipin ke anak-anak gitu. Uang tukang somai yang dititipin ke anak-anak. Ya, jadi itu yang disebut dengan dana titip. Tapi kalau uang tabungan adalah uang yang disimpan di bank atau dimanapun, yang punya tujuan yang hanya bisa diambil untuk tujuan itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, coba ajak ngomong ke nasabahnya gitu. Jadi, contoh nih Pak, misalnya Bapak pengen anak Bapak nanti kalau Bapak sudah sukses luar biasa, anak Bapak bisa mewariskan harta Bapak. Gimana caranya kalau sampai sekarang juga dia habis-habisin sama Bapak, dia bisa habisin anaknya gitu kan ya. Nah kebetulan saya punya dana tabungan bukan dana titip Pak. Ceritain yang tadi, dana titip, dana tabungan. Apa itu? Dana titip adalah bla bla bla, dana tabungan adalah bla bla bla. Nah, saya mau mengusahakan supaya uang Bapak masuk ke dana tabungan. Dana titipnya yuk kita kita atur gitu ya. Nah, dengan ngomong kayak begitu, maka kita harus mencari nasabah tuh maunya apa untuk masa depannya dia. Nah, ini tips lagi buat teman-teman. Kebetulan saya orang soft skill juga. Nasabah itu sama seperti kayak kita, dia manusia. Manusia itu adalah makhluk emosi. Ya teman-teman. Jadi begitu dia emosinya muncul, maka logika berpikirnya akan galau. Jadi kalau teman-teman menjual apapun, khususnya polis, ajak dia kayak apa ya, menghayal gitu supaya emosinya muncul, drama lah kalau saya bilang. Teman saya juga suka bilang kita nih manusia drama nih kalau lagi ngajar asuransi. Kenapa? Karena memang betul ya, karena begitu kita ngomong drama, emosinya dia meluap-luap, terharu gitu ya. Biasanya sih di situ ada buying signal. Nah, emosi yang paling terakhir yang kita tidak mau adalah nasabahnya emosi, ketemu kita, kita diusir, akhirnya dia beli juga gitu ya. Jadi kita beli polis gara-gara kita supaya jangan ketemu lagi, tuh ada tuh emosi juga gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang menjual, ya, jadi tolong usahakan ngobrol sama nasabah itu punya konsep. Ya tadi saya baru selesai meeting, saya cerita sama teman-teman baru, saya bilang, ayo kita bikin konsep. Jadi unit link adalah itu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti prinsip dana tabung dan dana titip. Nah, asuransi merupakan produk tabung, bukan titip. Ya, untuk tujuan apa? Nah, tujuannya inilah yang teman-teman harus belajar bagaimana mengkonsep kata-kata sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan yang kita mau. Kita hanya merangkainya aja seakan-akan itu sama dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Ingat teman-teman waktu mau pacaran dulu ya, saya ingat banget dulu berapa tahun yang lalu ya saya ketemu dengan mantan pacar saya ya. Dia bilang, wah kamu lagi ngapain di sini? Oh saya lagi aksi sosial. Oh kebetulan saya panitianya. Wah karena saya lagi ngejar dia, dia bilang donor darah. Saya seumur-umur nggak pernah donor darah, tapi karena saya lagi ngejar dia, saya mau donor darah gitu. Nah, gimana rasanya kalau nasabah itu ya dianggap sebagai kayak pasangan kita. Apapun yang dia mau, kita ikutin aja. Nah, tapi jangan semuanya diikutin gitu, enggak juga. Dalam arti kita kalibrasi sistemnya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti konsep dana tabung dan dana titip. Pertanyaan berikutnya. Pak, polis Pak. Orang banyak bilang polis di Singapura itu begitu dibawa ke Indonesia kena pajak. Dan bahkan lebih bagus Pak di Singapura daripada di sini. Itu gimana Pak? Oke,
Ini gini teman-teman, kebetulan hari ini ada pertanyaan yang sama. Jadi gini, saya tidak bilang bahwa polis di asuransi di Singapura jelek, tidak. Ya, bahkan lebih bagus dari Indonesia, yes gitu ya. Kenapa lebih bagus ya? Boleh dibilang negara Singapura negara yang lebih advance. Jadi jangan didebat. Biarin aja polis Singapura lebih bagus, biarin gitu ya. Biarin nggak apa-apa. Nah, apakah dia bawa ke Indonesia atau kena pajak? Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Banyak orang yang suka bilang bahwa polis asuransi begitu nanti diklaim masuk ke Indonesia itu akan kena pajak. Mungkin bukan itu kali maksudnya. Gini, di dalam hukum perpajakan Indonesia hanya bilang begini tulisannya di undang-undang tuh bahwa manfaat asuransi jiwa itu bebas pajak. Jadi kalau kita ngomong sama orang pajak, teman-teman harus mengerti begini. Nah, kemarin saya baru cerita-cerita nih. Saya bilang gini, Pak, sama orang pajak nih, baru WhatsApp-WhatsAppan. Pak, menurut Bapak tuh asuransi kena pajak nggak sih? Dia bilang kena. Waduh, kaget saya. Loh, Pak, di undang-undang. Pak Henry, tunggu. Siapa yang nanya? Kacamata siapa dulu? Oh, saya terus kaget. Kenapa gini? Menurut saya, asuransi itu ada pajaknya tapi tabelnya nol. Oh, karena dikecualikan. Oh, ini pinter nih, bulat gitu ya. Oh, gitu. Tapi itulah cara mereka berpikir, beda seperti kita. Nah, sampai ada yang bilang, eh, apa namanya, berarti nanti suatu hari bisa dipajakin dong. Ya saya nggak tahu, mungkin suatu hari bisa aja gitu ya. Tapi rasanya di Indonesia sangat 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 jauh dari kenyataan bahwa asuransi akan dipajakin gitu. Itu jauh lah, kurang lebih. Tapi apakah iya atau tidak saya nggak berani ngomong, itu urusan pemerintah. Cuman sampai hari ini memang tidak ada pajak gitu ya. Nah kalau yang dari Singapura gimana? Undang-undang kita nggak bilang dari Singapura dari Indonesia. Nah, yang dibikin referensi adalah kebetulan produk-produk di Singapura saking bagusnya yang tadi pertama saya bilang, saking bagusnya, kadang-kadang produknya itu bukan produk unit link. Teman-teman mesti paham ya. Mungkin teman-teman pernah ngerasain kemarin ada sebuah wabah finansial di mana ada banyak perusahaan, ya, saya nggak usah sebutin namanya, salah satunya adalah asuransi yang mantan direksinya juga akhirnya diambil sama apa namanya kepolisian gitu ya, karena menjual investasi yang model-modelnya begitu. Nah, di Singapura model-model kayak gitu tuh nggak sedikit, banyak gitu ya. Walaupun nilainya nggak gimana-gimana. Tapi begitu alat itu mau dibawa ke Indonesia, alat ukurnya apa di Indonesia itu soalnya kalau buat orang Singapura tuh antara asuransi campur sama bank. Nah, jadi begitu masuk ke Indonesia dianggap ada pendapatan. Itu yang disebut dengan namanya abu-abu. Nah, oleh karena itu, makanya teman-teman nggak usah khawatir. Asuransi dari Singapura ke Indonesia bagus betul. Apakah kena pajak? Kemungkinan besar tidak akan kena pajak. Ya, tapi kalau saya lebih suka saya bawa begini teman-teman. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu ya. Saya pernah kebetulan punya nasabah. Nasabah saya tuh sudah jadi teman lah karena sudah terlalu lama. Orang tuanya itu beli asuransi dan akhirnya meninggal di Singapura. Kebetulan karena klaimnya agak besar gitu ya, saya minta tolong sama sahabat saya ini bilang begini, boleh nggak sih saya ikutan waktu kamu ke Singapura lagi klaim? Oh ngapain? Oh saya mau ikutan aja ke sana, saya mau coba mengetahui gimana sih prosesnya. Saya bayar sendiri kok, kamu nggak usah bayarin saya, dibilang. Saya bilang begitu. Udah nggak usah kita bayarin. Aduh, saya sudah saking nggak enaknya dia bayarin naik pesawat yang bagus gitu ya. Mereka 4 bersaudara dan untuk klaim ke sana empat-empatnya terpaksa ikut gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Sudah 4 bersaudara ikut dan pasangannya mereka sudah kebetulan nikah semua. Empat pasangannya kebetulan ikut dan keempat pasangan ini punya buntut anak gitu ya. Anaknya juga ikut dan karena konglomerat babysitter mereka juga ikut yang kurang lebih hampir seperempat pesawat mungkin keluarga dia aja kali ya yang nggak seperempat pesawat itu. Saya lebay banget mungkin seperempat pesawat. Jadi banyak deh pokoknya. Sampai di sana hari sudah terlalu agak-agak lanjut keburu sore. Terus saya diajak makan malam di tempat suatu yang mewah. Waduh saya udah nggak kebayang. Saya diinapkan di hotel yang bagus untuk nemenin. Saya pikir itu rezeki. Besok paginya saya, nasabah ini kawan saya ini beserta satu saudaranya dia pergi ke perusahaannya dan sisanya pergi ke wah udah nggak tahu ke Orchard, Harbourfront dan yang lain-lain lah. Wah, yang diklaim itu hampir 100 M ada mungkin ya lebih bahkan ya mungkin ya. Nah, eh saya datang ke sana ke Singapura bantu dia. Wah, teman-teman harus ciut ya. Sampai di sana nggak nyampe 10 menit teman-teman. Duduk udah kayak private banker gitu yang ngelayanin, duduk ngeliat
begitu orangnya keluar, tiba-tiba orangnya, sebentar Pak, saya cek dulu ke dalam, tidak lebih dari 10 menit saya akan kembali. Berani garansi tidak lebih 10 menit, ya benar. Tidak lebih dari 10 menit dia mengajukan sebuah surat, dan itu semua terjawab teman-teman. Apa nggak hebat yang kayak begitu? Tapi jawabannya yang bikin saya sesek gitu ya. Nah, apa jawabannya? Dia bilang begini, Bapak, pakai bahasa Inggris tapi saya translate aja, Bapak, dokumen Bapak ini sebenarnya saya belum tahu lengkap atau tidak. Karena apa? Karena semua ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini harus pakai bahasa Inggris dan kami tidak mengerti karena standar dokumen kami di Singapura adalah bahasa Inggris. Waduh, itu saudaranya, bukan yang sahabat saya ini ya, saudaranya dia ngelihat ke saya. Saya liatin lagi, wah kok kayak dia curiga. Langsung di situ dia cemberut. Saya bilang nih kenapa kok tiba-tiba cemberut? Sikat cerita kita keluar, dia ngomel sama saya. Kamu kenapa nggak cerita bahwa ini harus bahasa Inggris? Saya bilang mana saya tahu. Kan kamu perencana keuangan. Iya tapi bukan ahli klaim, saya bilang. Waduh, yang sampai pada akhirnya ternyata dokumen itu harus dokumen standar orang Singapura. Singkat cerita kita kembali ke Jakarta, terus akhirnya saya mulai cari tahu, saya punya teman di Singapura, terus saya bilang bahwa memang harus di apa dengan standarisasi dokumen yang mereka minta gitu ya. Tapi karena keluarga ini teman saya ini agak sedikit mungkin karena kadung malu kali gitu atau gimana ya mereka udah nggak apa-apa, nggak usah ribut Hen, saya siapin. Dah. Terus yang bikin lama tuh bukan klaimnya. Yang bikin lama tuh nyiapin dokumennya ternyata. Begitu dia kembali ke Singapura 2 bulan kemudian, yang nggak dibawa semua orang, yang akhirnya saya juga ikut lagi dan akhirnya saya bilang, saya ikut kali ini saya bayar sendiri. Apa yang terjadi? Sah dokumen dalam bahasa Inggris tapi tidak bisa juga diklaim. 2 kali udah ke Singapura. Kenapa? Karena dia bilang dokumen ini ditanya lagi apa sudah mendapatkan persetujuan dari apa sih yang sebutannya tuh ya penterjemah yang disumpah. Waduh, saya bilang udah deh kan saya udah bilang mendingan saya cari jawabannya, saya bantu kalian nggak mau. Akhirnya dia memasrahkan sama saya ke kedutaan, saya minta solusi dari kedutaan dikasih. Jadi ada interkoneksi antara perusahaan gitu ya, dan itu nggak sulit gitu ternyata membuat legalized dokumen. Yang sulit adalah waktu dia kembali ke Indonesia. Karena judulnya tuh 14 hari kerja. Di setiap departemen 14 hari kerja. Kedutaan 14 hari, begitu masuk ke Indonesia 14 hari, begitu persiapan ke kelurahan 14 hari. Waduh lama. 3 bulan kemudian kembali dan benar prosesnya 10 menit clear keluar cair uangnya dibawa ke Indonesia dan sampai hari ini nggak ada potongan apa-apa setahu saya. Jadi ya itulah yang terjadi. Nah, saya menyarankan sama dia begini, kalau gitu semestinya orang-orang yang punya polis di Singapura harusnya membeli polis di Indonesia. Kenapa? Karena waktu klaim yang repot itu biaya mondar-mandirnya. Nah, biarkan ahli waris menikmati biaya mondar-mandir itu. Nah, biaya mondar-mandir itu belinya di mana? Di Indonesia, jangan di luar. Nah, gitu kurang lebih ya. Jadi itulah fungsi polis di Indonesia. Nah, ini kita coba mau bahas yang dari sini dulu. Pak, saya mau tanya, ada polis kesehatan plus investasi. Kenyataan nasabah udah bayar 10 tahun, investasinya dikit. Karena unit linknya banyak potongan, biaya mungkin biaya bertahan sudah 2 tahun sudah habis, Pak. Jadi ya gini nih teman-teman ya, kadang-kadang banyak orang yang menawarkan polis asuransi itu mereka ngelihatnya biaya itu di situ mungkin ya. Ada perusahaan yang biaya potongan itu flat, ada di depan mahal, di ujungnya murah. Ada yang ngikuti umur gitu dia naik gitu ya. Ada juga yang naiknya dikecilin, akhirnya baru tinggi gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, saya cuma bisa cerita begini nih untuk yang bertanya. Tidak ada baju semakin bagus, semakin murah. Itu tidak ada. Tidak ada makanan semakin enak, semakin murah. Tidak ada. Yang ada itu semakin baik sebuah barang, maka dia akan semakin mahal. Dan itu sama seperti unit link. Jadi kalau ada biaya potongan yang membengkak, itu sudah wajar. Karena apa? Resiko di asuransi itu ada 3. Resiko umur, resiko kesehatan, dan resiko faktor pekerjaan. Kalau tiga-tiganya makin tua, ya pasti dia akan makin mahal. Gitu aja. Kenapa Pak tidak sesuai dengan yang di ilustrasi? Ya karena investasinya tidak mendukung gitu. Nilai unitnya tidak mendukung. Nah makanya saya selalu bilang sama nasabah kalau kita beli polis asuransi kesehatan, jangan pernah beli polis asuransi kesehatan pas-pasan, pasti rugi gitu. Kenapa?
Ya nggak mungkin. Misalnya preminya 15 juta, bayarnya 20 juta. Gitu ya. Mau dia bayar 20 tahun, yang 15 juta ini naik. Lama-lama juga habis itu premi. Gitu teman-teman. Ya. Kalau Anda diajarkan untuk bayar pas-pasan, mulai hari ini Anda coba bayar lebih. Gimana caranya? Nih saya catat lagi nih. Bagaimana? Oh, besok deh. Besok malam ada orang yang ngomong mengenai asuransi kesehatan. Kita tanya sama dia. Yang bisa nanya tadi, nanya lagi sama beliau. Itu orang yang kebetulan real case ngomong mengenai asuransi kesehatan dan kebetulan dia bisa survive dan dia akhirnya menjadi seorang wah hebat dan sampai hari ini dia kena sakit kritis. Besok deh. Besok narasumbernya bagus gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kan produk unit link yang bagaimana produk unit link kan banyak potongan, Pak. Nah, betul. Teman-teman gini nih. Unit link itu begitu nambah sesuatu pasti dipotong. Nambah sesuatu pasti dipotong ya. Jadi produk unit link itu dasarnya cuman apa? Cuman apa ya? Term life-nya saja atau apa namanya? TPD gitu, tepati disability biasanya hanya cacat itu aja. Itu standar itu. Nah, lebihnya apa? Begitu teman-teman tambahin waiver, potongan. Kesehatan, potongan. Tambahin apa lagi tuh? Critical illness, potongan. Terus tambahin cash plan, potong. Semua tuh potongan. Pokoknya semakin bagus produk itu melindungi seseorang, potongannya semakin banyak. Makanya waktu nawarin, pakai cerita. Contoh nih, saya mau kasih contoh biar potongannya berasa seperti jadi kayak manfaat gitu ya. Gini, ngobrol sama nasabah, Pak, saya mau tanya Pak, kalau Bapak, misalnya nih saya mau analogi, Bapak naik tangga nih ya, naik tangga. Setiap kali Bapak naik satu tangga, Bapak naruh uang 1 juta. Karena nih ada 20 lantai loh. Jadi harusnya di lantai ke-20 uang Bapak 20 juta. Jadi setiap Bapak naruh naik satu lantai, satu tangga, Bapak naruh duit 1 juta. Satu tangga, naruh duit 1 juta. Begitu Bapak nyampe lantai 20, ada duitnya ada berapa? Tanya ke dia. 20 juta. Oke. Pas kalau gitu. Sip. Nah, cuman kalau tiba-tiba di lantai 5 nih, ya, tiba-tiba lantai 5-nya gempa gitu. Terus Bapak jatuh, celaka di situ, tiba-tiba nggak bisa jalan, lumpuh sih nggak, kecelakaan. Apa yang terjadi? Berhenti bayar nggak? Gitu. Berhenti nabung nggak? Pasti berhenti. Kenapa? Nabungnya berhenti, terus 1 jutanya berhenti, ngobatin kakinya yang tadi celaka dulu. Betul ya? Sekarang gini Pak, saya mau tanya, mau nggak Bapak ngobrol sama saya? Saya punya konsep gini, Bapak masuk ke dalam satu gedung, di mana Bapak pencet aja tuh angkanya 20, setiap melewati satu lantai, Bapak naruh duit 1 juta, 1 juta, 1 juta. Gitu ya. Tapi begitu di lantai 5 ada gempa kecelakaan, ya, gempa kecil, liftnya itu akan berhenti. Nah, kira-kira kalau misalnya lift itu bisa naik lagi sampai lantai 20, Bapak mau nggak misalnya dari lantai 6 sampai lantai 20 nggak usah bayar? Gitu. Nah, itulah konsep proteksi teman-teman. Jadi kalau mau tahu, di situ fungsinya unit link. Nah, cuman Pak, kalau di sini Bapak nabung 1 juta, uangnya saya ambil 50 ribu untuk resiko yang tadi, gitu. Tapi enak Pak, begitu ada apa-apa di lantai 5, pokoknya yang lantai 20 tadi yang dijanjikan, keluar di lantai 5 juga. Kalau Bapak terus ini yang sampai 20 dapat lagi Pak. Kok bisa begitu? Itu konsepnya asuransi. Coba cerita begitu. Nasabah pasti akan, oh gitu toh, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau begitu unit link tidak tepat jika dijadikan tujuan dana hari tua. Ini juga ngeri-ngeri sedap nih pertanyaannya. Unit link itu justru dijadikan dana darurat untuk hari tua bisa, gitu ya. Cuman kalau saya ngobrolnya begini nih, Bu Riana, Mbak Riana. Saya ngomongnya akan begini. Contoh ya, sama satu orang. Bu, kayaknya kalau sudah hari tua enaknya kita punya apa ya? Punya simpenan yang cukup untuk kita ambil buat hari tua ya. Betul. Nah, biasanya orang kerja tuh kalau orang kaya, dia pasti sudah punya. Tapi kalau orang yang ditanya seperti hari tua begini, biasanya hidupnya middle-middle tuh. Nah, PNS bukan, apa bukan, gajian nggak ada. Kasih 3 kata-kata nih, bagus nih kata-katanya. Biasanya orang begitu memasuki hari tua, ya, dia tuh karena tidak punya pekerjaan, pertama apa yang dilakukan? Ya, dia mantap. Apa itu mantap? Makan tabungan. Oh, itu pasti. Pertama makan tabungan dulu tuh.
Dah, begitu mantapnya habis, manset. Tabungan habis nih, manset. Makan aset. Aset dijual, dijadiin tabungan baru. Gitu ya. Nah, begitu manset asetnya habis, terakhir maut. Bukan meninggal, enggak. Makan utang. Nah, ini yang dijadikan sama orang-orang bagaimana caranya supaya hari tua itu tidak terjadi manset dan maut. Kebetulan saya punya jawabannya apa? Selama hidup sisihkan 10% untuk masa tua. Bisa kan? Supaya begitu tabungan masa tua yang bukan di unit linknya habis, asetnya itu adalah dana darurat yang udah kita siapkan hari ini. Nah, kalau untuk aset hari tua berarti kan proteksinya nggak perlu tinggi-tinggi. Gitu, Mariana. Mudah-mudahan ngejawab. Ya. Oke, ini dari Pak Radian. Oke, Chief, apa benar asuransi jiwa whole life di luar negeri sering ambil untuk retirement plan? Kenapa ya? Apa benar asuransi jiwa whole life di luar negeri sering diambil untuk retirement plan? Oh, gini. Whole life di luar negeri itu bukan masalahnya diambil untuk retirement plan. Karena gini, yang prinsip whole life dulu. Whole life itu di luar negeri itu karena dananya keluarnya pasti. Pasti. Jadi bukan unit link yang naik turun. Dia udah pasti. Nah, masalahnya whole life itu preminya murah, ya nggak murah, maksudnya sedang lebih lebih tinggi daripada credit life atau term life, punya nilai tunai dan pasti, dan uang perlindungannya tinggi, gitu. Jadi dia mendapatkan dua manfaat, proteksi tinggi dan punya nilai tunai, itu dijadikan manfaat retirement, tapi bukan murni retirement. Ya, tidak ada whole life dijadikan murni retirement itu tidak ada, tapi bisa dijadikan dana tambahan untuk retirement itu bisa. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan ngejawab. Oke, Pak. Chief Hadi. Pak, kenapa sekarang perusahaan asuransi banyak yang mengeluarkan produk asuransi tradisional? Apakah produk ini sudah kurang laris lagi ya? Oke, sebenarnya gini, kenapa suka tradisional? Karena sebenarnya appetite market sih. Ya, jadi pasar itu sekarang lagi sulit-sulitnya menerima dana yang tidak pasti begitu. Jadi yang maunya mau yang pasti-pasti aja. Jadi resiko itu dikembalikan ke perusahaan asuransi. Dan teman-teman bisa lihat hanya selektif deh perusahaan asuransi yang bisa ngelihat bisa mengeluarkan produk-produk yang pakai tradisional begitu. Kenapa? Karena begitu dia masuk ke tradisional berarti perusahaan itu harus kuat. Begitu perusahaan itu kuat maka dia bisa ngeluarin tradisional. Tapi kalau perusahaan dia nggak terlalu kuat biasanya dia nggak akan ngeluarin produk tradisional kecuali produk-produk yang term life. Karena produk itu produk daging. Dan saya kalau jadi pengusaha, saya selalu bilang sama teman-teman saya gini di orang-orang asuransi, saya akan sangat berminat justru bukan menjual produk tradisional, menjual produk-produk yang masuknya ke, saya suka bilang ada produk-produk yang pungli, pungutan legal apa, masuk ke niche market. Oh itu udah paling bagus. Kenapa? Anda dapat preminya, Anda nggak perlu cover lama-lama, ya. Yang penting Anda jaga nasabah Anda supaya sehat gitu. Anda akan dapat dagingnya. Hanya itu yang sekarang bisa berjalan dengan baik ya. Tapi ya, itu balik lagi ke perusahaan. Jadi bukan karena semua berlomba-lomba bikin tradisional, karena memang tradisional itu appetite-nya di market lagi mulai muncul. Gitu aja sih. Oke, pertanyaan lagi, Chief, bagaimana handling objection jika ketemu dengan nasabah yang merasa tidak butuh UP jiwa, karena yang bersangkutan merasa aset usaha yang ada saat ini sudah menilai 200 M. Waduh, cukup untuk anak-anaknya. Oke, gini. Ya, ini enak banget sebenarnya. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman punya nasabah ngomong tinggi seperti ini, jangan dilawan. Orang kaya kalau kita lawan, waduh, siapa lu digituin ya. Kalau dia corona, kita diludahin, kita ketularan nih. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau ada orang punya aset gede seperti itu, usahakan teman-teman ya ngomong buka omongan dengan dua hal. Pak, saya happy Bapak nggak butuh UP asuransi jiwa, ya. Tapi saya yakin Bapak butuh supaya kalau ada apa-apa dengan Bapak, ada uang ini yang bisa diakses oleh keluarga untuk kepentingan Bapak. Kalau ada yang kayak begitu, saya yakin Bapak setuju. Gitu ngomongnya. Kenapa? Karena gini, orang yang punya duit 200 M, nanti dia punya masalah likuiditas kalau dia punya resiko. Saya mau ambil contoh begini. Beberapa tahun yang lalu, sahabat saya masuk di rumah sakit dan dia dirawat di rumah sakit. Begitu dirawat di rumah sakit, dia bilang begini, tenang Henry, saya punya uang sangat cukup, ya, asuransi saya cover, saya nggak perlu macam-macam, jadi saya mau dioperasi, nanti kalau ada apa-apa juga istri saya bisa ambil dana untuk operasi dan bla bla bla. Karena memang duitnya cukup banyak ya, tinggalnya pun di daerah Pondok Indah. Oke, singkat cerita, apa yang terjadi, dia tuh kebetulan sakit dan koma kurang lebih 11 hari.
Tahu nggak dalam 11 hari itu istrinya, waduh, susahnya setengah mati. Karena apa? Waktu posisi koma sebenarnya karena operasinya adalah kepalanya dibuka. Dalam posisi koma 11 hari, ada banyak keputusan uang yang mesti diambil, ceritanya begitu. Dan salah satunya adalah anaknya harus memperpanjang sekolahnya di luar negeri, ya. Padahal status pembukuan rekeningnya itu adalah joint account. Nah, begitu karena jumlahnya cukup besar untuk dikirim, maka banknya bertanya, kenapa si bapak tidak tanda tangan? Dan si ibu bilang bahwa suami saya sedang dirawat di rumah sakit. Dan banknya menahan dulu untuk tidak dikeluarkan. Wah, itu 11 hari dia pinjam kanan kiri kanan kiri. Nah, kalau ada orang yang punya duit kayak begitu 200 miliar, ajak dia ngomong mengenai likuiditas. Kebetulan biasanya orang kalau punya duit banyak, lawannya tuh single premi. Kebetulan di tempat kami ada sebuah produk yang sama persis seperti itu, tidak ada potongan asuransi terlalu banyak, ditaruh di tempat kita, nilainya bisa kurang lebih 10% dari duit 200 miliar. Kalau ada apa-apa silahkan diambil, kalau dia nggak mau resiko taruh di cash fund, gitu aja. Tapi kalau begitu ada resiko, dengan si orang ini, khususnya apabila dia meninggal dunia gitu ya, maka uang itu adalah yang cair pertama kali. Nah, saya punya training yang namanya liquidity of asset. Aset apa sih yang akan cair pertama kali seorang orang meninggal dunia? Itu cash value insurance. Karena dana itu dititip di perusahaan asuransi, ya perusahaan asuransi naruh lagi di custodian. Bahkan unit apa namanya endowment pun enggak. Jadi unit link itu yang paling liquid sebenarnya. Cuman waktu mau dikeluarin memang butuh proses. Tapi kalau prosesnya meninggal dunia, yang nyuruh tuh adalah yang di atas. Keluarin loh gitu. Udah nggak ada lagi yang nyuruh. Kurang lebih itu. Jadi kalau orang yang punya aset cukup besar, lebih baik ditawarkan produk-produk yang kayak begitu. Awal masuknya ya. Oke. Terus ada bilang nggak butuh UP 20 atau 50 M, mending preminya buat beli tanah lagi. Oh iya, bilang sama dia bagus beli tanah lagi. Mudah-mudahan Pak, Bapak beli tanah cukup untuk masa waktu yang tidak terlalu lama. Bilang gitu. Kenapa? Tanya, beli tanahnya untuk apa? Kalau untuk anak ya, pastikan Bapak punya namanya sideways-nya. Apa itu sideways? Jadi gini, setiap orang beli tanah dan untuk investasi, ya, tanah itu harus dihitung future value-nya. Misalnya 10 tahun dari sekarang yang 50 M, katakanlah jadi angka 80 M, ya, dia harus punya duit 10%. Sebab apa? Setiap orang membeli properti tanah, rumah, itu saat itu juga dia punya hutang, dalam tanda kutip hutang, kepada anak-anaknya adalah biaya balik nama. Jadi dia harus pastikan kalau dia beli tanah umurnya panjang dan sebelum meninggal dia harus jual. Gitu aja. Nah, cerita kalau mau di properti, saya punya produk pendampingnya Pak atas resiko kalau itu terjadi gitu. Nah, itu kurang lebih kalau dia butuh tanah gitu ya. Oke. Teman-teman, masih ada pertanyaan di sini dulu ya. Saya jawab dulu, nanti kalau enggak ada yang ngomel lagi sama saya. Oke, nasabah yang anak di luar negeri emang nggak bisa dapat ini Pak, bagian waris. Oh, tadi juga ada yang nanya, emang nggak bisa dapat dapat bagian waris gitu ya? Gini teman-teman, ini banyak yang suka salah kaprah. Anak yang ada di luar negeri itu tetap dapat waris, gitu ya. Eh, Tetap dapat waris, tapi gini, di status pembagian harta di Indonesia, yang namanya warga negara asing di hukum agraria itu tidak berhak menempati lahan gitu. Jadi kalau anak emang sudah pindah ke luar negeri, maka anak-anak itu tidak berhak atas lahan yang ada di Indonesia gitu. Jadi gimana caranya orang tua mau ngebagiin kepada anak kalau anaknya jadi warga negara luar negeri gitu ya? Nah, atas dasar itulah maka anak yang di luar negeri kalau bisa tidak dibagikan propertinya, tapi karena dia nggak bisa memiliki, dibagikanlah uang tunainya. Nah, disinilah permasalahan muncul. Contoh ada orang punya 3 miliar rupiah uang dan 33 miliar rupiah tanah dan punya anak 3. Yang ini ngebaginya gampang, satu, satu, satu. Kalau rumah ngebaginya gimana kan nggak mungkin. Satu anaknya di luar negeri. Oleh karena itu, biasanya rumahnya dijual 3 miliar, anak yang ini dapat satu, yang ini terima dua untuk ditransfer ke yang ini satu, gitu ya. Nah, begitu dia ditransfer ke luar negeri, maka anak luar negeri kena potongan, dianggap pajak pendapatan. Karena yang namanya waris itu dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nggak ada yang waris dari kita ke saudara tuh nggak ada gitu teman-teman. Itu yang kadang-kadang suka di lembaga pajak itu dipermasalahkan. Siapa yang menang? Saya nggak tahu karena itu urusan hukum gitu ya. Oke,
Bagaimana menentukan uang pertanggungan seorang, Pak Henry? Wah, gampang. Kalau saya selalu nanya gini, bagaimana caranya menghitung harga diri seseorang? Ya, jadi tanya sama nasabahnya, lo harga diri lu berapa sih? Gitu, enggak gitu ya. Harga dirimu berapa? Gitu ya. Gimana cara ngitungnya? Oh, saya punya ngitungnya. Jadi gini teman-teman, yang paling gampang, berapa kebutuhan dia yang dia wajib penuhi setiap bulan untuk keluarganya, bukan untuk dia ya, karena dia akan meninggal. Berapa kebutuhan uang yang dia harus penuhi untuk keluarganya, ditambah dengan berapa uang yang harus dia penuhi untuk semua kebutuhan-kebutuhan rencana dia, ya. Kalau memang harus dialokasikan per bulan, begitu di total, wah berarti 200 juta. Maka dia harus punya deposito, ya, yang kalau dibungain, per bulannya ketemunya 200 juta. Itu yang namanya uang perlindungan. Jadi kalau dia harus punya 200 juta, anggaplah 200 juta ini setengah persen dari bunga per bulannya. Dan deposito katakanlah 6%. Nah, berarti kalau setengah persen, berarti dia masih nabung berapa di sana? Ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Dia harus punya ratusan miliar di sana. Hanya untuk mendapatkan uang 200 juta satu bulan. Kalau dia naruh 200 miliar aja di tabungan, nggak diapa-apain nih, meninggal, maka dia akan mendapatkan berapa? Berarti 10 dibagi ini ya berarti 200 miliar di sana. Nah, kebetulan Anda bilang begini. Nah, saya kebetulan mau menawarkan konsep yang lebih sederhana. Bapak nggak perlu nabung 200 miliar. Nggak perlu. Bapak cukup sisihkan 2 miliar saja per tahun ke saya selama 10 tahun. Kalau ada apa-apa yang 200 miliar itu keluar gitu. Sementara yang 2 miliar ini juga nggak diapa-apain gitu. Hanya dipotong untuk biaya yang 200 miliar itu aja. Oh gitu, iya. Kalau kurang, tambahin lagi, nggak apa-apa. Bahkan saya suka bilang 10%. 10% dari sana taruh di tempat kita gitu. Nah, enaknya nggak harus langsung, gitu aja teman-teman, nggak apa-apa. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Itu cara menghitung yang paling sederhana. Kalau mau detail gampang, ya nanti kalau memang misalnya waktunya cukup dan coronanya habis, saya bisa ajarin. Oke. Uang saya sudah banyak, cukup buat anak-anak. UP yang kamu kasih saya ada uangnya. Ini maksudnya gimana ya? Uang saya sudah cukup banyak, cukup buat. Oh, oke, oke. Saya udah nggak perlu asuransi, uang saya udah banyak gitu ya. Bagus. Memang kalau orang udah punya banyak uang tuh nggak perlu asuransi. Balik lagi, orang kalau udah punya banyak uang, kita bantu dia supaya nanti kalau dia mencairkan uang-uangnya gampang. Gitu aja. Dah, kalau saya ngomong begini, wah cocok Pak, cocok Bu. Berarti semua resiko kayak sakit, duitnya udah ada. Iya, masalahnya yang bayar siapa ya? Ntar kalau Bapak sakit yang tekan, oh ada sekretaris saya. Oke, kalau sekretarisnya tiba-tiba nggak mau nekan gimana? Mungkin nggak? Eh, ya mungkin juga enggak sih. Karena wah kalau nggak ntar gitu. Ya kurang lebih gitu teman-teman. Jadi orang kalau punya uang kebanyakan memang dia nggak akan mau lagi. Nah, tugas kita ngebantuin, cocok Pak. Uang banyak memang rata-rata orang nggak butuh asuransi. Memang betul sih kalau dalam satu dunia keuangan ya, begitu dia banyak uang, asuransi itu menjadi semu. Kita ngomong lagi masalah teori likuiditas. Begitu Bapak ada risiko, izinkan saya membantu melikuidasi sebagian daripada uang Bapak. Biaya melikuidasi saat risiko itu kecil kok Pak. Mungkin hanya sekitar 100 juta satu tahun. Dan kalau tidak dipakai akan menjadi milik Bapak. Dan kalau memang Bapak tidak gunakan, maka ini akan kembali kurang lebih sekitar 20 tahun lagi dengan harga sekitar 2 miliar dan anak-anak akan mendapatkan tambahan 2 miliar gitu. Jangan ngomong itu asuransi. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Chief, mau tanya, untuk tujuan apa nasabah sebaiknya ambil produk whole life dan produk endowment? Kalau endowment biasanya dia ada tujuan pasti yang dia ingin kejar. Kalau whole life dia baru belajar beli asuransi, preminya murah, proteksinya tinggi. Itu aja sih simpel itu. Oke, pertanyaan lagi gimana ya nasabah yang begitu bilang uangnya udah banyak begitu? Oh tadi ya, berarti udah masuk di situ ya. Oke, teman-teman, nah ini ada pertanyaan terakhir yang saya ambil dari saya. Pak Chief, tolong dong kasih saya satu contoh bagaimana saya bisa jual polis dengan cara yang kreatif. Ini buat penutup teman-teman ya. Gini, saya kalau jualan polis dulu, saya ngajarin teman-teman nggak pakai gini. Ada satu hal yang membuat saya mau pakai pendekatan yang lebih humanis. Jadi nggak sekedar saya jual polis. Kalau saya ketemu orang siapapun, mau orang kaya, mau orang nggak kaya, saya ajak ngobrol selalu begini. Nah, ini contoh aja nih, saya kemarin baru ketemu orang di Hotel Mulia waktu sebelum Corona. Saya cerita, Bu, ibu-ibu kebetulan. Memang saya spesialisnya seringnya ibu-ibu sih. Bu, eh, Ibu udah pernah dengar belum?
kalau zaman sekarang itu semuanya serba dimudah-mudahkan kayak digital-digital gitu. Dia ngomongnya, iya saya sering dengar Pak Henry. Iya. Nah, saya yakin di keluarga ibu tuh anak-anak atau bahkan ibu juga suka yang begitu-begitu kan ya. Mungkin pesen makanan lewat online, pesen itu lewat online, pesen ini lewat online. Begitu ya Bu ya? Oh iya emang, wah sekarang suami saya, dia ngomong bener, suami saya supirnya tuh banyak loh Pak Henry. Bilang, oh kenapa suaminya banyak? Iya, karena kalau dia lagi rapat mau kemana, dia pencet itu supirnya ganti si Budi, gitu, ganti si Andi, gitu, ganti si Joko. Oh dia naik itu ojol juga, orang konglomerat naik ojol, tapi oke lah, saya nggak peduli. Nah, kebetulan Bu, saya lagi diperkenalkan ada sebuah program ya. Nggak besar-besar banget ya. Program ini sih unik ya. Jadi kalau misalnya nasabah yang eh, membeli produk ini, kenapa-napa, maka biaya yang kayak tadi tuh, biaya digitalnya itu dibayarin loh Bu. Oh ya, berapa? Nggak tanggung-tanggung Bu, dibayarinnya itu 50 juta per bulan. Selama berapa lama? Limitnya 2 miliar, saya bilang. Wih, banyak ya? Banyak Bu, ada yang kayak begitu. Oh, produk seperti apa? Itu sebenarnya UP-nya 2 miliar. Udah gitu aja, UP-nya 2 miliar. Diambil 50 juta per bulan. Terus untuk itu ibu cuma hanya cukup ditanyakan kesehatannya, ibu cukup memindahkan tabungan ibu 100 juta ke dia, ya, sebanyak 5 kali. Setelah itu diam aja di situ. Oh iya, pokoknya begitu ada resiko sama si orang itu, keluarganya bisa ngambil itu 50 juta satu bulan. Hah, kok bisa kayak gitu? Nah, itu cerita unik gitu ya. Jadi ada sedikit cara yang berbeda waktu nge-approach orang. Jadi orang ngerti bahwa oh ternyata asuransi itu bukan cuma sekedar begitu-begitu aja dong gitu ya. Nah, itu cara kreatif yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Nah, teman-teman mohon maaf, pertanyaannya banyak banget. Gini, saya punya ide ya buat yang masih belum terjawab. Gini, teman-teman DM saya ya yang masih belum terjawab, nanti saya kumpulin lagi pertanyaannya. Setiap minggu kalau memang misalnya teman-teman ada yang uh, urgent banget belum terjawab, saya bisa DM, tapi kalau yang nggak terlalu urgent, saya akan bikin yang kayak begini lagi, gitu ya teman-teman. Terus mudah-mudahan malam ini teman-teman banyak inspirasi, karena gini, terus terang di otak saya masih banyak yang mau saya sharing, tapi Instagram hanya memperbolehkan 1 jam ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Ingat, besok sore jam 4 itu kita akan ngomong mengenai waris perdata, malam dengan asuransi kesehatan. Nah, itu topik-topiknya bisa saya bawain tuh nanti tuh, kalau teman-teman mau gitu ya. Jadi besok ada, Sabtu juga kemungkinan ada bersama artis gitu ya, bahkan kalau saya bisa dapatkan konfirmasi schedule-nya, Minggu nanti kita adain lagi dengan kita minta pandangan seorang ibu-ibu yang, nice banget, teman-teman mesti hadir deh di sini. Oke, teman-teman jangan kapok-kapok masuk. Saya butuh kritik sama saran teman-teman, butuh input, butuh topik kalau teman-teman mau. Ya, saya happy untuk berbagi cerita sama teman-teman. Sampai ketemu lagi, besok sore masih ada, besok malam masih ada. Stay healthy, stay safe, jendela berbuka. Bye.